Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat beliaulah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman untuk senantiasa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak lupa salawat dan salam, marilah kita sama-sama berikan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, para tabi'in, karena berkat merekalah risalah Islam ini tegak di muka bumi, sehingga kita menjadi pengikutnya, menjadi seorang muslim. Itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman, dan mengimani akan risalah yang dibawa ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ucapkan selamat datang di mimbar Islam 7 menit ini. Pada kesempatan ini kurang lebih 7 menit saya akan membawakan kajian Islam tentang puasa Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puasa Ramadan adalah puasa sebulan penuh yang mana kita menyengaja untuk melakukannya, untuk menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri.
dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mampukah kita untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan atau bahkan mengurangi ibadah puasa itu sendiri? Ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam di antara 5 rukun Islam itu. Jadi sudah menjadi kewajiban kita ya untuk sebagai seorang muslim melakukan ibadah puasa. Karena bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, tentu mereka tidak mengimani, ya, tidak meyakini. Bahkan mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu ya, bahwa itu adalah rukun Islam. Sementara pengakuannya adalah sebagai seorang muslim. Maka jangan heran kalau selama ibadah puasa ada di antara orang yang mengaku Islam itu sendiri, tapi dia tidak menjalankan ibadah puasa. Padahal tidak ada uzur atau halangan secara syar'i yang membolehkan orang itu untuk tidak berpuasa. Lain halnya dengan orang yang mendapatkan uzur. Bahkan mungkin ada dalam istilah ajaran Islam itu rukhsah ya, mendapatkan keringanan. Apa itu? Adalah orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, anak kecil ya, itu mungkin diperbolehkan ya untuk tidak melakukan ibadah puasa, khususnya orang sakit atau orang dalam perjalanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dalam salah satu ayat itu adalah dikatakan demikian ya, orang yang sakit atau orang dalam perjalanan. Namun demikian boleh tidak berpuasa tapi mengqadha pada hari-hari yang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pencinta channel Mimbar Islam 7 menit. Kewajiban puasa ini tadi ya, banyak di antara kita yang mengaku Islam tapi kadang-kadang tidak berpuasa ya. Karena memang sini ditegaskan ya, tadi saya mengutip ayatnya itu ya, memang puasa ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya, bukan ya ayyuhalladzina muslimun ya, atau ya ayyuhalladzina amanu ya di sini. Orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman. Yakin ya. Karena memang itu adalah rukun Islam yang dikatakan dalam salah satu hadis yang lain ya, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5. Nah, di antara lain itu adalah salah satunya ibadah puasa ini. Nah, jadi kalau kita tidak berpuasa ya, bisa dikatakan kita ini orang yang tidak mau membangun ya. Lawannya membangun tentu meruntuhkan ya. Nah ini, jadi untuk itu saya mengajak ya, di Mimbar Islam 7 menit ini, mari kita berpuasa. Untuk apa ya namanya, penyemangat agar mau kita beribadah puasa. Barangkali manfaat daripada ibadah puasa itu sendiri bisa kita lihat ya. Kalau diibaratkan mesin,
ya, mesin itu katakanlah diesel, selalu kita pakai setiap hari, dipakai setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sampai bahkan puluhan tahun, sampai ratusan tahun. Kira-kira bagaimana mesin itu? Akan rusak. Nah, itu. Mesin saja rusak ya. Yang kadang-kadang kita melihat itu ciptaan manusia. Kita mengatakannya canggih, hebat, ya. Padahal itu ada kelemahannya ya. Bisa rusak. Terlebih badan manusia. Kita makan terus. Hanya diperintahkan dalam 1 tahun, 1 bulan kita berhenti berpuasa. Itu pun hanya pada siang hari. Tadinya perintah itu malam hari juga ya. Nah itu. Yang saya tahu perintah itu malam hari juga. Ternyata tidak kuat ya umat Nabi Muhammad itu, sehingga ada beberapa sahabat yang kumpul-kumpul karena kan puasa itu menjaga dari semua hawa nafsu termasuk mendekati istri juga ya. Nah, itu kalau syariat terdahulu itu puasanya malam juga puasa. Nah, ketika diperintahkan puasa, waktu itu tidak diperbolehkan mendekati istri. Tapi karena ada beberapa sahabat A bercerita begini katanya batal gara-gara mendekati istrinya. Ketemu lagi sahabat itu ternyata sama, banyak sahabat yang begitu akhirnya mengadu kepada Rasulullah sehingga turun ayat diperbolehkan ya pada malam harinya. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah itu memang berangsur-angsur ya. Nah, itu tidak sekaligus ya. Nah, bagaimana ya bayangkan ya kalau mendekati istri juga tidak boleh gitu di malam hari. Ternyata di malam hari itu kita diperbolehkan ya untuk makan minum dan juga menggauli istri. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, summu fa innahu tasyikhu ya. Berpuasalah karena puasa itu sehat ya. Nah, puasa itu bisa menyehatkan ya. Itu tadi ya. Kalau ibarat tubuh kita ini mesin selalu dipakai ya. Tentu tubuh kita ini tidak sehat, rusak ya. Nah, tidak dalam pengertian rusak itu tidak sehat. Kemudian tadi saya eh, melihat ya bahwa dalam berpuasa itu memang di sini kita latihan untuk belajar menahan hawa nafsu ya. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh kalau ada orang yang mengajak berkelahi ya, yang ini katakanlah saya sedang berpuasa. Nah ini menandakan bahwa puasa itu memang latihan untuk menahan hawa nafsu ya gitu loh. Ya. Bahkan dikatakan bahwa puasa itu tameng ya. Tameng. Tameng apa? Nah, puasa itu adalah merupakan perisai dari hawa nafsu itu sendiri. Maka orang yang mempunyai hawa nafsu yang besar, punya apa ya namanya,
sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa ditahan, punya nafsu yang tidak besar, puasa ini adalah sebagai solusi terbaik ya. Nah ini makanya tingkatkanlah keimanan kita ya. Ini kan orang-orang yang beriman ya. Kalau menurut saya ya, keimanan itu memang banyak sekali cabang-cabangnya ya. Iman itu pengertiannya adalah tasdik, iqrarum bil lisan, mari kita perdalam pengertian iman itu sendiri ya. Iqrarum bil lisan, tasdikum bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu adalah menyatakan dengan lisan, saya beriman, membenarkan dengan hati, dibenarkan dengan hati dan dikerjakan dengan anggota badan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, tidak dibenarkan, apalagi tidak dikerjakan, itu bukan dikatakan beriman. Karena maka dikatakan pantas bahwa bulan puasa itu adalah bulan latihan. Ayo kita menempa keimanan kita di bulan puasa ini. Ya, karena memang dengan mampu menahan hawa nafsu ini, latihan di 10 ya, bulan puasa ini dibagi kepada kan 1 bulan itu kan 30 hari ya, 10 hari pertama, 10 hari terakhir dan 10 hari yang ketiga. Latihan ya untuk bisa menahan hawa nafsu dengan baik ya. Karena memang dikatakan di sana kan kalau kita sedang bermusuhan, ada orang yang ngajak berkelahi, katakan saya sedang berpuasa. Itu artinya kita mampu ya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Bermusuhan, bisa menjauhi bermusuhan atau berhak berkelahi ya. Nah, itu eh, apa namanya, fadilah atau keutamaan bulan puasa itu sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan ya, sehingga mempunyai dampak ketenangan kepada batin kita ya, akan insya Allah mendapatkan nafsu yang mutmainnah ya gitu, nafsu yang menenangkan gitu ya, bukan nafsu lawamah, nafsu syai'ah itu ya. Nah, itu yang saya ketahui sementara ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pencinta saluran eh, mimbar Islam 7 menit. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bimuradih, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.